Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kata sewa pacar? Menjalin hubungan instan tanpa komitmen panjang atau justru kepikiran budaya Jepang? Kamu nggak salah kok. Budaya sewa pacar memang cukup lumrah di Jepang. Rentaru kareshi atau rentaru kanojo yang dalam bahasa Indonesia berarti sewa pacar seringkali jadi pilihan untuk mereka yang single. Soalnya jasa ini menawarkan servis layaknya orang pacaran. Misalnya ngedate di mall, nemenin nonton, sampai ajak ke kondangan. Tentunya tanpa ikatan jangka panjang. Tapi banyak juga yang menyewa sebagai trial atau percobaan pacaran sebelum benar-benar menjalin hubungan dengan orang lain. Tak jarang, ada yang menyewa hanya untuk punya teman mengobrol karena merasa kesepian. Si pacar palsu ini bisa disewa sesuai kebutuhan klien dengan harga beragam. Dikutip dari The Cut dan Kotaku.com, salah satu contoh penyedia jasa sewa pacar cowok di Jepang, yakni Rental Kareshi Premium, menawarkan 3 paket. Untuk ditemani pacar sewaan selama 1 jam, klien bisa memilih paket mulai dari harga 5.000 yen atau sekitar 530.000 rupiah hingga paket 7.000 yen atau setara dengan 745.000 rupiah. Dengan harga itu, klien mendapat servis seperti ditemani belanja, dirangkul, atau berpegangan tangan. Klien dilarang keras melakukan aktivitas seksual seperti berciuman atau seks. Tahu nggak sih sebenarnya sewa pacar semacam itu juga ada di Indonesia? Kumparan menelusuri akun-akun rental pacar yang beredar di media sosial. Salah satu yang cukup viral adalah akun K, yang konten reviewnya mendulang lebih dari 118.000 likes di TikTok. Akun ini menawarkan jasa rental girlfriend dan boyfriend berbasis di Jabodetabek, Yogyakarta, Bandung, dan Malang. Tak sulit untuk membeli jasanya. Calon klien cuma perlu membuka websitenya untuk melihat-lihat talent berikut harga dan peraturannya. Biar yakin, klien dapat melihat testimoni pengguna sebelumnya. Selayaknya sewa pacar di Jepang, akun K tidak menunjukkan identitas asli para talent. Para calon klien hanya bisa melihat nama samaran, bio singkat, serta tinggi dan berat badan talent. Foto talent juga disamarkan dengan tokoh anime. Akun K ini menawarkan 2 jenis layanan, yakni online date dan offline date. Untuk online date, biayanya 170.000 untuk 1 minggu. Layanan kencan jarak jauh itu termasuk berkirim pesan, main game bareng, telepon, hingga video call. Platform K sendiri melarang klien meminta foto atau video 18+. Klien akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000 untuk pap foto dan Rp50.000 untuk video call. Sementara offline date dipatok dengan harga Rp250.000 per 3 jam. Jika ingin lebih lama, klien bisa dikenakan biaya Rp350.000 untuk kencan 5 jam. Ini belum termasuk biaya transport talent dan biaya senang-senang ya. Akun K tentu bukan satu-satunya penyedia jasa rental pacar. Kumparan juga menemukan akun sewa pacar perempuan di Facebook. Bedanya, akun ini menampakkan wajah para talent dengan nama panggilan. Laman FB-nya pun menyediakan nomor WA untuk pemesanan. Nah, di sana sudah tersedia katalog talent beserta harga online date dan offline date. Kencan online dikenakan biaya mulai dari Rp40.000 sehari sampai Rp600.000 untuk paket sebulan. Belum termasuk layanan tambahan seperti voice note atau cosplay. Sedikit lebih mahal dari akun K tadi, akun sewa pacar yang ini mematok harga Rp300.000 untuk offline date selama 3 jam. Tim Kumparan juga menemukan penyedia jasa sewa lainnya untuk menemani klien, yakni akun S. Namun, platform ini lebih mirip aplikasi Tinder atau Bumble yang menampilkan foto, nama, hingga lokasi talent. Calon klien bisa memilih jasa sesuai aktivitas, misalnya buddies jika butuh teman mengobrol, jasa tour guide, food hunting, sampai jasa MUA. Tarifnya sendiri bermacam-macam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk 1 jamnya. Di luar dari platform-platform tersebut, jasa sewa pacar sebenarnya mudah sekali ditemukan di media sosial. Hasil penelusuran Kumparan di Twitter dengan tagar sewa pacar menunjukkan banyak akun pribadi yang membuka jasa tersebut dengan harga beragam tanpa iming-iming open BO atau aktivitas 18+ lainnya. Lantas, seperti apa ya rasanya menyewa pacar di Indonesia? Kumparan mencoba memesan jasa sewa pacar pria pada akun K untuk offline date. Pilihan kami jatuh pada talent Ichiro, bukan nama sebenarnya. Dia adalah satu dari 2 talent pacar pria di Jabodetabek.
Dari laman profilnya di website Akunka, Ichiro mencantumkan tinggi 175 cm dan berat 90 kg. Kumparan lantas menghubungi admin via WhatsApp untuk mencocokkan jadwal dan lokasi dating dengan talent. Pada tahap ini, klien dan talent belum bisa berkomunikasi. Kami menyusun pertemuan di sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan. Sewa pacar ini menghabiskan biaya Rp400.000 dengan rincian Rp250.000 biaya sewa untuk 3 jam dan Rp150.000 untuk transportasi talent. Tentu belum termasuk biaya makan dan lainnya yang ditanggung klien. Admin Akunka pun mengingatkan kembali aturan-aturan offline date yang tertera di website. Misalnya, dilarang berbuat mesum atau menanyakan informasi pribadi. Pada hari H dating, Ichiro menghubungi klien lebih dulu untuk kemudahan bertemu. Semua agenda saat kencan offline ini tergantung pada klien, jadi talent akan mengikuti kebutuhan kliennya. Kumparan mengajak Ichiro makan, ke toko buku, main arcade, dan ngobrol santai sambil minum kopi untuk menghabiskan 3 jam waktu kencan. Ichiro sendiri menawarkan servis kontak fisik seperti pegangan tangan dan merangkul. Dia juga beberapa kali mengucapkan kata sayang dan rayuan layaknya pacar betulan, mirip seperti praktik sewa pacar di Jepang. Selain jago gombal, pacar sewaan ini cukup nyambung diajak bicara apa saja, mulai dari buku kesukaan hingga cerita personal. Namun, dia tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang sifatnya mesum. Secara keseluruhan, Ichiro cukup profesional. Dari kencan kilat selama 3 jam itu, biaya kencan yang dikeluarkan mencapai Rp749.000 yang ditanggung sepenuhnya oleh pengguna jasa sewa. Mahalnya jasa ini juga tampak pada harga sewa pacar di Jepang yang mencapai ratusan ribu rupiah per jamnya. Tapi apa ya yang membuat Ichiro tertarik jadi talent pacar pria? Dasarnya sih emang gue suka sama Jepang dan budaya-budaya Jepang itu unik-unik sih. Kenapa gue bisa join? Awalnya tuh dulu gue masih 2 bulan yang lalu masih belum kerja, alias nganggur, dan gue tuh iseng-iseng nyoba di Johnny Kanore dan akhirnya gue lulus, walaupun maksudnya tuh dulu spesifikasi umur gue belum masuk dan akhirnya gue masuk. Alasan kenapa gue masuk karena pas itu gue belum kerja dan iseng-iseng pengen nyari penghasilan lebih. Awalnya dari TikTok ke Instagram lah. Aku dapat job desk dari Instagram. Tapi lu sendiri risih nggak awalnya? Atau emang lu nggak apa-apa gitu? Enggak sih, karena gue dari awal emang udah mantepin hati untuk siap menerima itu semua dan berusaha untuk profesional aja sih. Jadi lu nggak pernah baper? Enggak. Ada nggak sih yang minta lebih gitu di luar dari misalnya? Oh, selama ini sih nggak ada. Tapi menurut kamu pernah dengar nggak sih pengalaman buruk orang yang juga menyediakan jasa kayak gini? Atau nggak pernah? Selama ini sih nggak pernah sih. Dan makanya aku berani join di sini karena aku nggak pernah dengar rewards atau pengalaman yang aneh-aneh, nggak pernah. Ichiro memang bukan hanya bisa disewa sebagai pasangan, melainkan bisa jadi teman kondangan atau teman ngobrol biasa. Benarkah layanan ini bisa mengobati kesepian? Lalu, bagaimana hal ini dipandang dari sisi psikologi? Nah, salah satu perasaan kesepian itu bisa muncul ketika kebutuhan psikologis, terutama yang kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, karena kita makhluk sosial ya. Manusia kan bukan hanya makhluk pribadi, tapi makhluk sosial juga. Nah, kebutuhan itu yang mungkin kurang terpenuhi di beberapa orang yang butuh penyewaan ini. Itu kan sesuatu yang memang sifatnya sementara, sehingga kalau misalnya memang berkembang perasaan-perasaan yang nantinya akan merugikan si penyewa itu sendiri, ya itu adalah satu resiko yang mungkin saja harus dialami atau dilewati oleh si penyewa ini nih terhadap pacar sewaannya gitu ya. Tetapi resiko itu akan lebih kecil ketika memang kebutuhan kita itu intensitasnya juga lebih tipis gitu ya. Bukan karena kesepian, tapi aku cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Kalau misalnya dia hilang juga apa-apa, nanti aku sewa lagi misalnya gitu ya. Aku hanya ingin menyampaikannya, apalagi buat teman-teman yang masih muda-muda, yang merasa kesepian, mungkin aja perasaan kesepian itu tuh dari luka batin di masa lalu yang tidak pernah dibenahi atau belum sempat dibenahi. Jangan takut untuk ke psikolog klinis atau ke psikiater gitu ya, untuk ngecek ya
kesehatan mental kita tuh ada dalam kondisi yang seberapa prima sih gitu ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, tentunya kita tidak perlu mencari jalan yang sifatnya instan. Lantas, apakah kira-kira anak muda tertarik dengan fenomena sewa pacar ini? Kalau misalnya ditanya tertarik atau enggak, karena memang apa sih benefitnya cuma buat nyewa orang, kita bayar orang gitu cuma buat melampiaskan emosional kita. Karena sebenarnya kalau misalnya dari sisi psikologis ya, bisa dibilang, dan aku tahu sedikit-sedikit, itu ada sisi psikologis atau emosi yang dia itu pengen salurkan, tapi bagi saya pribadi itu nggak tepat cara menyalurkannya. Lebih ketakut sih ya, soalnya kan kayak zaman-zaman sekarang cowok tuh nggak mudah ditebak. Kalau menurut kamu nih, kenapa sih ada orang-orang lain yang mau nyoba jasa sewa pacar ini? Oh, mungkin di sisi lain karena butuh kali ya. Mungkin dia mencari pasangan kesana kesini tapi nggak ada yang berminat atau mungkin nggak tahu. Jadi di sisi lain dengan dia menyewa jasa itu dia bisa memenuhi kebutuhan dia ya. Kalau Mas sendiri nih, misalnya ada yang nawarin ke Mas buat sewa pacar, Mas tertarik buat nyoba nggak? Kalau itu ya boleh dicoba juga sih. Oke, Karena kenapa mau nyoba, Mas? ya biar tahu aja gitu apa manfaatnya dari aplikasi sewa pacar gitu.